Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Safina Rahma, NIM 2101560080. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau yang biasa disebut dengan PPKN dari materi 1 sampai materi ke-8. Pada materi pertama menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara merupakan sendi-sendi ketatanegaraan pada NKRI yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila adalah sebagai yang pertama, sumber segala hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, yakni suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yakni menciptakan cita-cita hukum dasar negara. Yang keempat, yakni menjadi sumber hukum Undang-Undang Dasar. Dan yang kelima, yakni mengandung norma-norma Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Adapun fungsi Pancasila sebagai dasar negara, yakni yang pertama sebagai pandangan hidup, yang kedua yakni jati diri bangsa, yang ketiga yakni sebagai ideologi bangsa. Kedudukan Pancasila yang pertama yakni sebagai dasar negara. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, dan yang kedua sebagai sumber hukum. Pancasila menjadi semua sumber hukum-hukum yang ada di Indonesia. Materi kedua yakni hakikat nasionalisme. Poin A. Pengertian hakikat nasional adalah jiwa dan semangat membentuk ikatan baik dalam hal pengorbanan atau kebersamaan struktur nasionalisme karena adanya sebuah sistem. Terdapat perbedaan antara sistem dan inti sistem adalah oposisi biner. Sistem perbedaan ini adalah membedakan antara imperialisme dan nasionalisme. Poin B. Nilai-nilai Pancasila secara objektif. Yang pertama, rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri. Yang kedua, inti dari nilai-nilai Pancasila tetap ada sepanjang masa kehidupan berbangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin C. Nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila. Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang mengandung makna pengejawatan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung potensi manusia sebagai martabat tinggi yang menyadari adanya nilai-nilai dan norma-norma. Yang ketiga, kebersamaan Indonesia mengandung persatuan bangsa yang mendialami seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bangsa Indonesia yang demokratis yang menempatkan rakyat pada posisi pertama atau tertinggi dalam hierarki kehidupan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berarti keadilan yang berlaku untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Etika politik dan Pancasila. Penting dalam menyikapi organitas dan etika politik, maka dibutuhkan sebuah pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. E. Kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Indonesia adalah negara hukum menganut sistem konstitusional, yakni demokrasi. Tujuan ideologis dan teologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi. C. Makna ideologi Pancasila. 1. Nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai cita-cita normatif dari penyelenggara bernegara di Indonesia. Kedua, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai disepakati bersama. D. Fungsi ideologi. Yang pertama, mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan. Kedua, menyorot kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita dalam Pancasila. Ketiga, memberi tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Keempat, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan. E. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, ideologi Pancasila mengedepankan moralitas. Ide-ide Pancasila agar dapat terwujud sebagai keutuhan konseptualis dari sebuah cita-cita. Kedua, ideologi komunis adalah pemikiran yang baik, suatu tujuan untuk kebersamaan sesuai ajaran Karl Marx. F. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun ciri-cirinya yakni 1. Kekayaan rohani, budaya, dan masyarakat. 2. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi digali dari budaya masyarakat. 3. Isinya tidak instan sehingga setiap generasi boleh menafsirinya. 4. Menginspirasi masyarakat untuk bertanggung jawab. Islam dan Pancasila. A. Peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Pancasila berperan penting dalam membangun negara yang demokratis, ditandai dengan penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila sebagai spirit perjuangan dalam mempertahankan kultur bangsa Indonesia.
suatu pemahaman bersama yang menuntut kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pada struktur sosial masyarakat. B. Pandangan Islam dan Pancasila dalam landasan ideologi. Pancasila bukan sekedar ideologi negara, tetapi mempresentasikan konstruk teologis filosofis yang memuat prinsip-prinsip keislaman. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. C. Kandungan nilai-nilai Islam dalam Pancasila. Sila pertama, konsep tersebut mengadopsi nilai bertuhan dalam Islam yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas. Sila kedua, menghormati atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang ras, suku, agama, bangsa, dan negara. Dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nahl ayat 90. Sila ketiga, kita hidup bersama dengan manusia lainnya yang beragam suku bangsa. Semuanya hidup dalam satu kesatuan nasionalisme Indonesia yang beragam. Dalam hal tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sila keempat, Islam mewarnai Pancasila melalui proses bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. Sila kelima, Islam telah menjelaskan masyarakat yang berkeadilan itu seperti dalam firman Allah, Quran Surah Al-Zariyat ayat 19. Identitas nasional dan ketahanan nasional. A. Hakikat globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses menjadikan sesuatu, benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. B. Hakikat globalisasi. Adapun hakikat identitas nasional yakni 1. Primordial, 2. Sakral, 3. Tokoh, 4. Kesatuan pluralitas kehidupan, 5. Sejarah, 6. Perkembangan ekonomi, 7. Kelembagaan. Adapun unsur identitas yakni terdiri dari sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Pokok pikiran ketahanan nasional. 1. Manusia berbudaya. 2. Tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi negara. Aspek dalam ketahanan nasional, yakni aspek alamiah, yaitu bersifat statis, mencakup aspek geografis, kependudukan, dan sumber daya alam. B. Aspek sosial, bersifat dinamis, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitika Indonesia. 1. Hakikat wawasan Nusantara. Secara etimologis, kata wawasan dan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yaitu wawas yang berarti pandangan atau tinjauan, nusa yang artinya pulau atau kesatuan kepulauan, dan antara terdiri menunjukkan kata letak antara dua unsur. Maka secara sederhana, wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Adapun landasan mengenai dasar wawasan Nusantara yakni landasan idil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yakni Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pentingnya wawasan Nusantara bagi negara dan bangsa Indonesia. A. Perwujudan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individual. B. Pedoman perbuatan bagi penyelenggara di tingkat pusat maupun daerah bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan. 3. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Geopolitik berasal dari kata geo yang berarti bumi dan politik yang berarti segala urusan dan tindakan mengenai pemerintah negara atau terhadap negara lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, geopolitik merupakan ilmu tentang pengaruh faktor geografi terhadap ketatanegaraan atau bisa diartikan juga sebagai kebijaksanaan negara atau bangsa sesuai dengan posisi geografisnya. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang berwujud dengan kepulauan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Implementasi wawasan Nusantara yakni melaksanakan aksi, tindakan yang menjadikan dasar untuk cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Politik dan strategi nasional.
1. Definisi hakikat politik dan strategi nasional. Secara etimologis, istilah politik berasal dari kata Yunani, yaitu politeia, yang berarti negara atau kota. Dengan kata lain, polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Kemudian teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politis dan polisi memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politis memberi asas, jalan, arah, dan medannya, sedangkan polisi memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, arah tersebut sebaik-baiknya. Hakikat politik nasional adalah kebijaksanaan nasional yang menjadi landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. 2. Tahap-tahap pemikiran strategi nasional. A. Telaah strategi. B. Perkiraan strategi nasional. C. Tingkat perencanaan. D. Anggaran dan pembiayaan. E. Data dan informasi. 3. Definisi pembangunan nasional. Manajemen nasional dan implementasi otonomi daerah. Tujuan pembangunan nasional adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Manajemen nasional merupakan sebuah sistem, sehingga lebih tepat jika menggunakan istilah sistem manajemen nasional yang merupakan usaha peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. 4. Implementasi politik dan strategi nasional digunakan untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional. Hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional yang dilakukan melalui pembangunan. Budaya demokrasi menuju masyarakat madani. A. Makna dan hakikat demokrasi. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kedaulatan. Sehingga jika digabungkan, demokrasi diartikan sebagai keadaan negara, di mana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. 2. Demokrasi dalam NKRI. A. Demokrasi parlementer, yaitu sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. B. Demokrasi terpimpin, aspek dari demokrasi rakyat yang ditandai dengan dominasi presiden. C. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. C. Prospek demokrasi di Indonesia. Perwujudan demokrasi tidak sepenuhnya bergantung pada rakyat. Secara kultural, perkembangan demokrasi amat sangat ditentukan oleh kaum penguasa. D. Demokrasi dalam Islam. Ideologi politik berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Adapun elemen-elemen pokok demokrasi dalam Islam yakni Tama Asyura, yaitu suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan secara eksplisit. 2. Al-Musawah, yaitu kesejajaran atau egaliter, yang artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain. 3. Al-Adalah, yaitu adil dan bijaksana. 4. Al-Amanah, yaitu sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seorang kepada orang lain. 5. Al-Masuliyah, yaitu bertanggung jawab. Dan yang terakhir Al-Hurriyah, yaitu kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya.